Baik, terima kasih. Ketemu lagi dengan saya Teddy Dian Pradana dalam mata kuliah aplikasi ergonomi, di mana hari ini kita akan mengkaji tentang praktikum pengukuran fisiologi kerja. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi serta bagaimana pengkajian secara teoritis tentang fisiologi kerja. Ya, termasuklah bagaimana penerapannya di dalam bidang ergonomi. Nah, untuk kali ini kita akan mengkaji tentang bagaimana praktik dalam pengukuran fisiologi kerja yang bisa kita terapkan pada pekerja ya atau di dunia kerja. Oke, untuk sesi pertama ini kita awali dari eh, pengukuran praktikum. Nah, ada bahan-bahan praktikum. Yang pertama treadmill, yang kedua blood pressure atau mengukur tekanan darah, yang ketiga stopwatch atau pengatur waktu, yang keempat spirometer untuk mengukur udara yang dapat dihisap atau kemampuan paru-paru kita dalam menghisap udara. Yang kelima adalah alat tulis ataupun alat pencatat yaitu kertas dan pulpen untuk mencatatnya. Ya, prosedur pelaksanaan praktikum dapat dibagi menjadi dua, meliputi yang pertama pengukuran treadmill dan penggunaan alat tekanan darah atau pengukur tensi darah. Nah, yang biasa kita gunakan untuk melihat itu biasanya seperti ini. Kalau treadmill seperti alat yang digunakan di tempat latihan aerobik atau lari ya di tempat gym seperti ini atau penggunaan pengukuran tekanan darah seperti ini. Nah, yang kita gunakan itu pengukuran tekanan darah yang digital ya. Kalau mau menggunakan yang air raksa juga diperbolehkan. Ya, untuk yang pertama kita pengukuran tekanan darah atau treadmill. Nah, pengukur tekanan darah ini menggunakan eh, atau penggunaan tekanan darahnya biasanya dalam kondisi yang normal atau sebelum berlari di atas treadmill. Kita catat hasilnya dan nomor pengamatan. Nah, itu berarti dia sebelum melakukan kegiatan lari. Nah, kemudian yang kedua, setelah mulai berlari di atas treadmill dengan kecepatan 4 km per jam selama durasi 3 menit. Nah, setelah selesai berlari, praktik mengukur lagi tekanan darahnya. Jadi kita catat nih dari tadi sebelum berlari, sekarang dia sudah melakukan lari di treadmill. Dicatat hasilnya dalam lembar pengamatan. Nah, kemudian mengulangi kembali langkah nomor 2 dan nomor 3 dengan kecepatan 6 km. Artinya dimulai lagi tuh untuk poin yang kedua berlari. Hanya saja kecepatannya ditambah dari 4 ke 6 km. Kemudian dinaikin lagi kecepatannya ke 8 km per jam. Masing-masing dengan durasi 3 menit saja. Yang kelima, kita lihat bagaimana perubahan tekanan darahnya setelah selesai berlari di atas treadmill dalam keadaan normal. Oke, untuk selanjutnya pada langkah penggunaan blood atau pengukur tekanan darah atau blood pressure. Nah, di sini kita melilitkan bantalan pada lengan atas kiri, praktikan, kemudian lekatkan dengan kencang. Nih sebagai contoh seperti di gambar. Yang digunakan itu biasanya lengan atas sebelah kiri. Ya, kemudian ini harus dalam keadaan yang kencang, tidak boleh dalam keadaan kendur. Nah, yang kedua, kita tekan tombol power seperti di bawah ini ada tombol start dan off-nya. Nah, pada layar, kemudian baru kita lihat di sini ada angka yang berubah. Nah, kemudian kita tunggu 10 sampai ya kurang lebih 10 detik ya untuk semua pengukuran ini yang ada di layar sampai lambang yang ada di layar ini semuanya menghilang. Nah, kemudian kita tekan gelembung karet yang seperti gerakan memompa dengan menggunakan tangan. Nah, seperti ini.
Yang kelima, kita pompa terus-menerus dengan angka sampai lambang hati kemudian dihentikan perpompaan. Yang keenam, kemudian menunggu kurang lebih 15 detik, maka akan terlihat tekanan darah yang lain yaitu angka sistol, distol, dan puls. Nah, seperti ini. Sistol, diastol, dan puls. Kemudian kita catat hasil angkanya tidak berubah pada lembar pengamatan. Nah, jadi sampai dalam keadaan yang tidak berubah, dalam keadaan yang stabil, baru kita catat pada lembar pengamatan. Kemudian kita tekan tombol powernya atau start option ini tadi untuk mematikan alat tersebut. Nah, yang ke-9, menekan katup buang untuk mengeluarkan udara pada bantalan yang ada di sini ya, bantalan ini. Jadi ada udara yang ada di bantalan ini dibuang terlebih dahulu. Kita buka perekatnya, kemudian lepaskan bantalan pada lengan subjek yang kita ukur. Jadi setelah dimatikan baru kita lepaskan. Nah, itu pengukuran tekanan darah. Nah, selanjutnya untuk penggunaan alat spirometer. Nah, ini alat spirometer ya yang digunakan untuk melihat kemampuan paru-paru dalam menghisap udara atau oksigen. Langkahnya yang pertama menyiapkan alat spirometer seperti di gambar ini contohnya. Ini alat spirometer. Yang kedua, melakukan tes dengan cara menarik napas dalam-dalam dengan posisi sungkup mulut terpasang di mulut seperti contoh pada gambar berikut nih. Jadi hidung biasanya diklip, kemudian napas menggunakan mulut. Yang ketiga, kemudian hembuskan napas kencang-kencang semaksimal mungkin hingga udara dalam paru-paru keluar sepenuhnya. Kemudian yang keempat, lepaskan spirometer lalu lihat angka yang ada di spirometer tersebut. Ya, jadi ini tahapan-tahapannya saya rasa cukup mudah. Yang penting alatnya ada, kemudian caranya juga paling cukup gampang dengan mengetes memposisikan alat spirometer pada mulut, kemudian menarik napas sekencang-kencangnya, kemudian lepaskan dan melihat hasilnya. Saya rasa ini tidak terlalu sulit untuk penggunaan praktik untuk pengukuran spirometernya. Nih alat yang digunakan biasanya bentuknya seperti ini. Yang pasti biasanya hidung itu diberikan klip supaya udara yang terhisap itu betul-betul udara yang dihisap melalui mulut saja. Nah, untuk selanjutnya adalah luaran praktikum. Nah, luaran yang dihasilkan biasanya berupa yang pertama data pengamatan dan analisa menggunakan treadmill. Yang kedua, data pengukuran konsumsi energinya. Jadi yang pertama itu pengukuran penggunaan treadmill, yang kedua penggunaan konsumsi energinya. Nah, biasanya dalam bentuk seperti ini. Nah, lembar fisiologinya. Jadi ini untuk tekanan darah ya per kilometer per jamnya. Kita lihat tadi ada yang 4 kilometer per jam, ada juga yang 6, ada juga yang 8. Nah, ini untuk tekanan darahnya ada sistol, diastol, dan puls. Nah, ini pengukurannya ya. Kalau denyut jantung 0, 1, 2, 3. Nah, kemudian ini pengamatan denyut jantungnya recovery itu setelah dia melakukan istirahat. Nah, kalau DN0 itu berarti denyut jantung awal sebelum melakukan treadmill. Yang pertama DN1 artinya denyut jantung setelah menempuh jarak 100 meter, DN2 denyut jantung setelah menempuh jarak 200, DN3 setelah denyut jantung menempuh jarak 300 meter. Nah, kalau recovery artinya kalau yang recovery 5 itu denyut jantung setelah istirahat 5 menit. Kalau recovery 10 adalah denyut jantung istirahat 10 menit. Nah, kemudian lembar instrumentasinya, nah, ini juga untuk penggunaan oksigen ya, atau yang bisa kita tadi ambil dari penggunaan spirometernya. Kalau yang max N0 artinya untuk volume oksigen awal.
Kalau ini untuk yang N1-nya untuk jika dia 100 meter, yang kedua 200 meter, dan yang ketiga 300 meter. Nah, intinya semuanya diawali dari, sebelum melakukan lari menggunakan treadmill dan kemudian untuk yang, N1, N2, N3 itu setelah dia melakukan treadmill 100, 200, dan 300 meter. Nah, ini untuk hasil perhitungannya biasanya seperti ini, ya, ada angka konsumsi energinya atau KE sama dengan ET dikurang EI. Kalau KE itu konsumsi energi pada waktu tertentu, ya, kilokalori per menit. ET pengeluaran energi pada waktu kerja. Kalau EI adalah pada waktu beristirahat. Nah, dengan perhitungannya seperti rumus ini ya. KE kurang ET di KE sama dengan ET dikurang EI ya. Hasilnya seperti ini. Ini lembar untuk instrumentasi. Nah, kemudian perpustakaan. Nah, ini sumber-sumber kita biasanya teman-teman gunakan untuk sebagai referensi. Silahkan ini boleh dijadikan rujukan kita dalam fisiologi kerja. Ya, ya mungkin itu pembahasan dari saya terkait dengan praktikum fisiologi kerja ini. Mudah-mudahan dari pembahasan kita hari ini kita bisa memahami bagaimana praktikum pengukuran fisiologi kerja. Intinya kita menggunakan treadmill, menggunakan eh, blood pressure atau pengukur tekanan darah, dan kita menggunakan spirometer. Nah, kalau untuk waktu timingnya itu kita menggunakan eh, stopwatch ya seperti itu. Nah, ini alat yang kita gunakan untuk pengukuran fisiologi kerja. Ya, mungkin itu yang dapat saya bahas untuk hari ini. Mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan untuk kedepannya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.